Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali untuk berdiskusi mengenai materi algoritma genetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Sugiharto dari ISI 17 dari jurusan Informatika Universitas Siliwangi. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas masalah salah satu algoritma ya, yaitu algoritma genetika yang misalnya kita pakai dalam berbagai kebutuhan tentunya di informatika. Kita akan menjelaskan selanjutnya mengenai algoritma genetika ini. Hanya saja pertama kita akan membahas mengenai sejarah dari algoritma genetika itu sendiri. Algoritma genetika sendiri erat kaitannya dengan seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin ya. Kita mengenal sebuah istilah bahwa bukan siapa yang kuat yang akan bertahan gitu, yang akan menjadi individu selanjutnya, tapi siapa yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, dialah yang akan mampu bertahan dan menjadi dan terus hidup ya, di dunia ini. Kita tahu bahwa jerapah misalkan, jerapah itu bisa hidup sampai sekarang karena dia mampu bertahan, dia mampu beradaptasi bahwa makanannya itu tinggi-tinggi gitu ya, daun-daunnya itu daun yang ada di pohon gitu ya, yang dia makan itu pohonnya tinggi-tinggi, maka dia harus bisa beradaptasi. Bagaimana caranya? Ya dengan memanjangkan lehernya, dan ini melalui proses yang sangat panjang gitu ya, bukan cuman 1-2 tahun tapi bisa jadi ratusan tahun dan atau ribuan tahun gitu ya, proses dimana jerapah yang memiliki leher yang lebih panjang gitu akan lebih punya potensi untuk bertahan hidup lebih lama daripada jerapah yang memiliki leher yang lebih pendek gitu ya. Biasanya yang leher yang lebih pendek itu akan mati gitu ya, sedangkan yang akan melanjutkan kehidupan lalu membuat keturunan itu adalah jerapah yang memiliki leher panjang. Dan kenapa itu bisa seperti itu? Karena dalam setiap individu itu memiliki gen, kita juga memiliki gen, manusia juga memiliki gen. Misalkan ketika orang yang berkulit putih akan memiliki keturunan juga berkulit putih juga gitu ya, ketika gennya juga sama. Atau misalkan orang yang memiliki rambut lurus akan memiliki anak juga yang memiliki rambut yang lurus juga ketika pasangannya juga memiliki rambut yang lurus juga ya. Kalau misalkan anaknya itu tidak memiliki gen rambut keriting gitu misalkan kayak gitu. Nah, konsep inilah yang nanti akan dihilangkan oleh John Henry Holland dengan muridnya yaitu David Kohlberg. Mereka menelurkan sebuah konsep mengenai satu algoritma yang kira-kira bagaimana sih algoritma itu bisa menghasilkan solusi dengan melakukan pengulangan, dengan melakukan iterasi, lalu menghasilkan satu solusi yang pas dengan memanfaatkan dari iterasi-iterasi sebelumnya. Sama dengan proses evolusi ya, misalkan tadi dengan jerapah. Bagaimana cara kita menciptakan sebuah jerapah yang bisa bertahan hidup, yaitu dengan menciptakan jerapah yang memiliki leher yang panjang. Setiap keturunan artinya harus menghasilkan jerapah yang memiliki leher yang lebih panjang dari sebelumnya sampai tepat pada solusi yang kita inginkan. Nah, itulah yang nanti kita sebut sebagai seleksi alamiah ya. Jadi artinya jerapah yang tidak sesuai
artinya berleher pendek akan mati, sedangkan yang sesuai dengan seleksi yang sesuai, yang leher yang lebih panjang itu akan bertahan hidup gitu ya. Itulah yang nanti akan disebut dengan proses evolusi. Proses evolusi sendiri panjang ya, bisa sampai ribuan tahun atau 100.000 tahun lebih gitu ya. Kira-kira inilah siklus algoritma genetika. Yang pertama kita akan melakukan inisialisasi. Inisialisasi tadi ya yang masalah jerapah itu. Pertama kita definisikan dulu individunya. Kira-kira siapa aja individunya? Misalkan ada jerapah itu ada 100 jerapah yang akan nanti kita sebut sebagai generasi pertama atau generasi 0 ya, generasi 0 yang mereka adalah individunya. Lalu kira-kira permasalahannya apa? Permasalahannya adalah bagaimana caranya jerapah itu bisa bertahan hidup gitu ya. Lalu kira-kira apa keadaan yang bisa membuat mereka bertahan hidup? Maka kita lihat lingkungannya. Lingkungannya adalah makanannya adalah yang pohon-pohon besar, pohon-pohon yang tinggi, maka kita bisa mendefinisikan bahwa lehernya atau tubuhnya itu harus tinggi. Maka apa sih yang kita bisa seleksi? Maka kita bisa seleksi dari individu itu adalah siapa yang lehernya lebih panjang, maka dia akan bertahan hidup gitu ya. Siapa yang lehernya lebih pendek, maka dia akan mati. Itu dalam proses seleksi yang kedua ini. Lalu setelah seleksi dilakukan, ternyata ada, misalkan tadi ada 1000 jerapah gitu ya, sekarang cuma ada 250. 250 ini kita akan kawin silangkan, crossover, keturunannya akan terjadi mutasi gen. Jadi misalkan ibunya itu tinggi, lalu ternyata yang ayahnya itu pendek gitu ya, nanti akan bisa dipadu padankan keturunannya misalkan menjadi tinggi juga, misalkan kayak gitu ya, atau juga ada yang pendek dan sebagainya. Nah, nanti kita akan evaluasi kira-kira ini sesuai dengan solusi yang kita inginkan atau tidak. Kalau misalkan tidak, kita akan melakukan penggantian. Penggantian di sini artinya individu yang bertahan tadi, misalkan hasilnya keturunannya adalah katakanlah ada 5.000 keturunan. Nah, 5.000 keturunan ini akan menjadi gen baru, menjadi gen 1 karena tadi gen 0 gitu ya. Lalu akan melakukan seleksi lagi, terus berulang sampai kepada solusi yang kita inginkan. Oke, ini contoh yang saya anggap lebih mudah ya daripada tadi. Teman-teman mungkin pernah bermain ini Flappy Bird gitu ya. Kita lakukan tadi ya siklus dari algoritma genetika. Yang pertama adalah inisialisasi. Jadi kita pertama inisialisasikan dulu. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah bagaimana caranya burung yang kita mainkan ini bisa lolos dari halang rintang itu ya. Halang rintangnya adalah dua halangan ini. Yang pertama ada yang di atas, yang kedua di bawah gitu ya. Dan cara kita lolos itu dengan melewati di antara dua penghalang itu ya. Nah, itu permasalahannya. Kira-kira individunya apa? Individunya adalah burung ini ya, burung ini. Nanti kita akan definisikan burungnya itu ada 10 misalkan ya. Nanti kira-kira mana yang paling kuat gitu ya. Lalu untuk yang pertama kita membuat neural network arsitektur dulu. Kita bikin arsitekturnya yang nanti akan menjadi decision making ya. Apakah burung itu harus mengepakkan sayapnya, nanti bertambah tinggi ya kalau mengepakkan sayapnya, atau tidak gitu ya. Nah, input pertama itu ada di horizontal distance, artinya jarak antar burung ini dengan hambatan selanjutnya gitu ya, secara horizontal gitu ya. Ini dihitung dalam pixel. Lalu ada tingginya, tinggi dari burung ini ke titik tengahnya dari penghalang itu, karena dua halang rintang ini ya, difference-nya. Dari dua input itu kita buat 6 hidden layer ya, satu kumpulan saja, satu layer saja, ada 6
yang nantinya akan dihasilkan satu output layer untuk menghasilkan keputusan apakah burung itu harus mengepakkan sayapnya atau tidak gitu ya. Lalu setelah kita mendefinisikan individunya, masalahnya, lalu solusi yang kita inginkan, kita lihat fitnessnya. Kita mendefinisikan individu yang bagus itu seperti apa. Nah, individu yang bagus itu dulu tadi kan yang jerapah itu berarti yang lehernya lebih panjang gitu ya. Sekarang kita definisikan individu yang paling bagus itu sebagai individu yang memiliki total jarak paling jauh. Nah, gitu kan ya. Kita kalkulasikan di sini sebagai total jarak yang ditempuh oleh burungnya dengan jarak antara burung dengan hambatan selanjutnya. Lalu selanjutnya di sini kita akan tampilkan skornya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa lihat atau bisa coba sendiri ya di sini ya, di link yang saya sertakan di PPT. Kita langsung aja kita coba langsung ya di browser kita. Ini saya restart. Ini di gen 0 sekarang sudah berubah lagi jadi gen 1 gitu ya. Oh belum. Oh sudah, sekarang jadi gen 1 gitu ya. Nah, nanti ketika burung ini ternyata tidak berhasil melewati halang rintangnya, ini akan menjadi gen selanjutnya. Ini ketika burung ini berhasil melewati ini, maka ini akan diberi skor gitu ya. Nah, skornya sudah 18 ya, 19 sekarang. Artinya ada sekitar 21 ya. Sekarang 21 halang rintang yang sudah dilewati oleh burungnya gitu ya. Nah, ini perbedaan dengan fitness score. Fitness score sendiri kita definisikan tadi adalah jarak dari burung, jarak dari yang dilalui oleh burung itu berapa piksel dengan jarak antara burung dengan halang rintang selanjutnya gitu ya. Ini kita sampai di skor 1111.000. Sekarang sudah 12.000 gitu ya. Terus akan berulang. Kita coba restart lagi. Nah, ini udah tadi gen 1 udah jauh banget ya. Jauh sekali. Sekarang di gen 4 ya. Jadi ketika ada semua burung itu mati, maka kita akan mulai dengan generasi yang baru. Generasi yang baru ini tidak kosong ya. Artinya datanya kita bisa dapat dari generasi yang sebelumnya gitu ya. Misalkan sekarang yang paling jauh ya, sekarang yang burung biru ini di 3000. Sebelumnya di generasi ke-7 yang paling jauh itu hanya 534. Artinya yang burung di generasi 8 ini belajar dari generasi sebelumnya, melakukan crossover ya tadi, yang siklus tadi kita jelaskan dari sini. Kita melakukan crossover, lalu mutasinya akan menghasilkan generasi selanjutnya. Jadi yang tadi ya paling bagus ya, yang 500 ini atau 513, 508, 534 atau 497 ini akan melakukan crossover gitu ya, akan melakukan kawin silang. Nah, kawin silang ya ini akan menghasilkan individu baru di generasi 8 ya. Nantinya salah satunya adalah burung ini yang sampai di skor cukup jauh ya, 13.000, 14.000 sekarang, melewati 40. Sekarang sudah 50 halang rintang gitu ya. Jadi begitu teman-teman, sedikit penjelasan mengenai algoritma genetika. Mungkin ini hanya pengantar saja dari saya. Silakan selanjutnya untuk didiskusikan kembali kira-kira apa sih algoritma genetika itu, atau sampai ke formulasinya mungkin ya, formulasi yang lebih matematik. Sekian ya dari saya.
kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 4 yang akan memaparkan materinya terlebih dahulu. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Fauzan, Ilyas, Dede Cetar, dan saya sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini akan mengenai algoritma itu sendiri. Nah, bisa dilihat yaitu bagian dari algoritma yang mencontoh proses evolusi alami, di mana konsep utamanya adalah individu yang paling unggul dan akan bertahan hidup, sedangkan yang lemah akan punah. Itu seperti evolusi, betul. Nah, proses dari genetik algoritma sendiri itu ada 5 nih. Ada proses reproduksi, kemudian fitness, seleksi, crossover, dan mutasi. Nah, proses reproduksi sendiri itu proses yang digunakan untuk membangkitkan populasi awal secara random. Nah, kemudian fitness itu proses untuk mengevaluasi setiap populasi yang apa sih yang sudah terpenuhi kriterianya gitu. Nah, kemudian masuk ke dalam proses seleksi untuk menentukan mana yang akan dipilih gitu kan ya. Kan ini udah di fitness itu udah memenuhi kriteria nih. Nah, diseleksi lagi gitu, diseleksi lagi untuk menunjang kepada proses crossover yang menambah keanekaragaman string dalam satu populasi. Kemudian yang terakhir dimutasikan proses mengubah nilai dari satu atau beberapa gen. Gitu. Nah, untuk prosesnya itu kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi lihat. Nah, ini apa sih bangkitkan awal populasi itu reproduksinya masuk ke fitness, terus ke seleksi, ke crossover, mutasi jika ya individu itu terbaik dan jika tidak diulang lagi. Nah, dari fungsi genetik algoritma itu ada nih apa sih pengimplementasinya itu bisa dalam schedule, transportasi atau layout dan circuit design. Untuk lebih jelasnya itu ada kalau misalkan yang schedule itu mah kayak buat bikin apa sih penjadwalan kayak gitu kan, penjadwalan atau ya penjadwalan mata kuliah lah misalnya kayak gitu. Terus untuk transportasi itu pencarian rute berdasarkan waktu, untuk contohnya ya, itu udah ternyata. Dan gitu dari kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok 4 ya yang sudah menyampaikan materi. Nah, silakan kepada teman-teman yang mau menanggapi ataupun memberikan pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya kepada kelompok 4 mengenai apa sih kelebihannya kita menggunakan algoritma genetika dengan kita tidak menggunakan algoritma genetika dalam suatu sistem. Terima kasih. Mungkin ya mencoba menjawab ya. Kelebihannya itu kalau menurut saya pribadi itu jadi untuk menentukan kriterianya itu cukup luas gitu kan ya, pencariannya sangat luas. Jadi kan tadi juga dari segi apa sih itu apalagi ini dulu kan dari proses genetik algoritmanya itu ada melewati beberapa proses yang itu tuh emang
bener-bener si calon-calonnya itu kan luas banget gitu ta, luas banget. Ada misalkan dari reproduksi aja itu misalkan ada berapa sekian banyak gitu kan ya. Kemudian dilanjut ke proses selanjutnya yang fitness, kemudian diseleksi, kemudian di crossover, kemudian dimutasi. Nah, jadi kelebihannya menurut pribadi jadi itu luas banget cakupannya untuk apa ya, untuk sebuah masalahnya gitu. Untuk sebuah masalahnya cakupannya itu sangat luas. Seperti itu mungkin. Nah, Des, ada tanggapan nggak? Oh, mungkin itu lebih ke secara general gitu. Ini kayak lebih ke spesifiknya gitu. Misalkan kita nih membuat suatu sistem gitu. Kita menerapkan suatu algoritma genetika. Nah, kelebihannya dengan kita gitu dalam membangun suatu sistem tidak menggunakan algoritma itu apa gitu. Dari segi teknisnya. Asik. Bukan menambahkan sih, tapi memperjelas yang dijawab oleh saudara Fahrul tadi ya. Tadi kan kelebihan dari algoritma genetik itu pasti sangat optimal gitu dalam pencarian secara luas atau secara global gitu. Nah, kalau ditanya teknis perbandingan gitu, ya mengacu dari kelebihan tadi, mungkin untuk algoritma ini dalam hal pencarian secara global, yang pencarian luas itu akan lebih efektif gitu, lebih optimal. Mungkin itu sih. Oh, oke. Jadi kalau misalkan sistem yang nggak menggunakan algoritma genetika, berarti bisa dikatakan tidak optimal, gitu. Bukan gitu sih ya, lebih optimal. Mengacu dari kelebihan tadi algoritma genetika kan sangat optimal dalam pencarian secara global gitu. Kalau lihat ke sana sih ya pasti lebih optimal gitu aja sih. Oke, makasih ya kelompok 4. Baik, kita lanjutkan ke kelompok 3. Waktu dan tempat dan juga room saya persilahkan kepada kelompok 3. Dimulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Izin tidak on cam ya, soalnya jaringannya lagi tidak bagus. Sebelumnya juga terima kasih kepada moderator Saudara Nur Fajar telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 3 untuk berpresentasi pada room meeting ini. Mungkin yang pertama yang akan kelompok kami jelaskan atau sampaikan yaitu sejarah algoritma genetika. Nah, di mana sejarah dari algoritma genetika ini pertama kali diperkenalkan oleh John Holland dari Universitas Michigan pada awal tahun 1970-an Amerika Serikat. Nah, John Holland ini beserta murid-murid dan kerjanya menghasilkan sebuah buku yang berjudulkan Adaptation in Natural and Artificial System pada tahun 1975. Sejak dikembangkan algoritma genetika ini sampai sekarang terus menjadi objek riset dalam berbagai. Nah, kenapa alasannya algoritma genetika ini dijadikan objek riset? Karena banyak sekali menjanjikan, antara lainnya banyak problem di bidang sains dan teknik tidak dapat dipecahkan dengan algoritma deterministik biasa, meskipun dengan waktu yang meningkat polinomial. Next slide.
Nah, apa itu yang dimaksud dengan algoritma genetika? Nah, algoritma genetika ini merupakan teknik pencarian yang di dalam ilmu komputer untuk menemukan pekerjaan untuk optimasi masalah pencarian. Nah, jadi algoritma genetika ini biasanya atau khususnya diterapkan sebagai suatu simulasi di mana sebuah populasi representasi abstrak atau kromosom dari solusi-solusi calon individual pada sebuah masalah optimasi akan menjadi solusi yang lebih baik. Nah, secara tradisional, solusi tersebut itu dilambangkan dengan sebagai string 0 dan 1. Dan kemungkinan juga dalam penggunaannya, kemungkinan juga penggunaan penyandiannya juga berbeda, seperti itu. Next slide. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi dari algoritma genetika. Nah, di mana algoritma genetika ini metode untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan optimasi berbasis teori populasi dalam biologi. Nah, jadi algoritma genetika atau algoritma genetika ini bekerja pada populasi calon penyelesaian yang disebut kromosom yang awalnya dibangkitkan secara random dari ruang penyelesaian fungsi tujuan. Nah, dengan menggunakan mekanisme atau metode operator genetika, yaitu persilangan dan mutasi populasi dievaluasikan melalui fungsi fitness, atau bisa disebut juga fungsi fitness ini sebagai alat ukur setelah proses kromosom. Nah, yang diarahkan pada kondisi konvergensi atau keadaan menuju satu titik pertemuan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Desti Mustika Ramadhan. Next slide. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada komponen dari algoritma genetika. Nah, yang pertama ada mendefinisikan individu, di mana individu yang dinyatakan salah satu solusi atau penyelesaian yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Nah, yang selanjutnya ada nilai fitness. Nilai fitness ini yaitu merupakan ukuran baik tidaknya sebuah individu atau baik tidaknya solusi yang didapatkan. Nah, selanjutnya ada pembangkitan populasi awal. Jadi, dalam komponen algoritma itu ada yang dinamakan dengan pembangkitan populasi awal. Nah, hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pembangkitan acak seperti random walk. Nah, yang selanjutnya ada seleksi. Ada yang dinamakan seleksi. Jadi, komponen pada algoritma genetika ini digunakan untuk memilih dua buah individu yang akan dilakukan crossover gitu untuk mendapatkan keturunan baru. Nah, yang selanjutnya itu ada komponen crossover gitu kan. Nah, jadi crossover ini yaitu jadi sebuah individu yang nantinya melakukan suatu pindah silang gitu antara satu sama lainnya. Nah, yang selanjutnya ada komponen mutasi. Ya, mungkin sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windy. Baik, selanjutnya ada contoh penerapan genetika algoritma. Ini ada kelompok kami mengambil dari salah satu penelitian aplikasi dan rute untuk pemadaman kebakaran di wilayah Kota Pontianak
yaitu Putri Yuli Utami, cucu Seri. Nah, jadi aplikasi ini menggunakan algoritma genetik untuk cari rute terpendek yang akan dilalui tugas pemadam kebakaran di wilayah Kota Pontianak. Pada aplikasi ini ada variabel yang akan menentukan rute terpendek, yaitu kondisi jalan, variabel waktu, dan panjang luas jalan. Jadi kesimpulan dari aplikasi ini, jadi rute terpendek maupun tercepat, tetapi jarak terpendek dan jarak tercepat gitu. Jadi belum tentu terpendek itu merupakan jarak tercepat. Penelitian ini mempertimbangkan faktor nilai kepadatan di jalan yang dilalui oleh pemadam kebakaran. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah perbedaan-perbedaan yang tapi mungkin saya akan menyimpulkan berdasarkan pengalaman saya. Jadi GA atau genetic algorithm merupakan pencarian statistik yang didasarkan semua evolusi biologis. Nah, sedangkan algoritma neural network bisa dideskripsikan sebagai dengan yang diberikan pola masukan. Jadi neural network ini bisa menggunakan algoritma GA melakukan penelusuran pola yang ada di algoritma neural network. Nah, selanjutnya ada expert system. Seperti yang sudah kita ketahui, tapi expert system merupakan program yang dirancang untuk meniru seorang pakar dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, sedangkan CBAR atau case-based reasoning merupakan metode pengamatan untuk menyelesaikan masalah baru dengan menggunakan kasus-kasus lama yang serupa. Jadi CBAR ini bisa digunakan di expert system. Jadi yang saya CBR adalah metode yang bisa digunakan di expert system, dan genetic algoritma itu bisa digunakan untuk mencari guna algoritma neural network. Mungkin dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memaparkan presentasinya ya. Selanjutnya, silakan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan. Waktu dan tempat, persilahkan. Jadi menurut kalian itu genetic algorithm itu termasuk bagian dari neural network atau bagian yang pisah dari neural network? Karena kan saya kira udah terkena. Oh ya. Kan genetic algorithm itu adalah algoritma pencarian heuristik yang didasarkan atas mekanisme evolusi biologis. Mungkin jadi GA itu bisa digabung
penerapannya sama neural network, karena kan neural network itu sistem yang prosesnya memiliki karakter menyerupai saraf biologi pada manusia. Mungkin dalam pencarian tiap pola atau unit di neural network bisa menggunakan genetik algoritma seperti itu. Ya, siap-siap. Oke, itu sih cukup dari saya. Cukup memuaskan menurut saya. Kembalikan lagi kepada moderator. Oke. Mungkin kita NF juga rada tertarik sih ngebahas pertanyaan tadi gitu. Tadi kan dibahas bahwa kalau genetik algoritma itu termasuk sama neural network atau enggak gitu. Nah, kalau dari NF pribadi ya, genetik algoritma itu kita cari yang paling potensial atau yang paling fitness gitu ya, dari beberapa kromosom atau beberapa populasi yang ada. Nah, kalau neural network itu cara kerjanya, kalau ada satu komponen yang berulang-ulang menemukan error, nah jadi si cabang dari saraf dari neural network sendiri bakal terpotong gitu. Jadi si itu tuh bukan bagian dari algoritma kita, jadi kita pisahin itu gitu. Jadi keefisienannya terlihat dari sana gitu perbedaannya. Jadi kalau menurut NFC itu sebuah algoritma yang beda gitu. Cara kerjanya juga beda gitu Ki. Mungkin dari kelompok 3 sendiri, mohon maaf ya karena ini kendala jaringan gitu. Jadi kadang suaranya putus-putus. Mungkin cukup sekian aja dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, thank you kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Muhammad Divi udah ada, Fajar Nur Rahman udah ada, nanti belum. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan baca materi mengenai genetik algoritma. Oke, langsung saja ya. Apa itu algoritma genetika? Ya, algoritma ya. Udah tahulah kita ya kalau definisi algoritma mah. Jadi ini itu masalahnya itu datang saat kita mau mencari solusi. Oke, jadi biasa kita mau saya itu dulu ya. Kita tahu kan kalau waktu SMA atau SMP gitu pernah belajar sistem persamaan dua linear gitu buat mencari nilai X atau nilai Y gitu ya, seperti itu. Dan matkul kemarin juga sebenarnya kita pernah mempelajari untuk mencari nilai optimum. Nilai optimum itu bisa maksimal, bisa minimum ya. Jadi maksimum dan minimum itu disebutnya nilai optimum. Kalau nggak salah nama matkulnya itu riset operasi ya, riset operasi. Jadi kita mencari nilai optimum itu dari beberapa permasalahan. Dan di sini algoritma genetika lahir karena misalkan kita diberikan beberapa option, 10 option lah. Komputer bisa nge-brute force itu, bisa nge-brute force mungkin waktunya 1 detik juga beres. Ditingkatkan lagi optionnya menjadi misalkan 1000, mungkin komputer masih kuat. Nah, masalahnya datang kalau nilainya udah sangat besar gitu. Mungkin 1 miliar option gitu. Kita suruh nge-compare lah buat komputer buat mencari apa yang kita inginkan. Nah, itu kalau nggak salah, kalau saya pernah baca, jadi peningkatan lamanya itu eksponensial gitu. Kalau kalian jadi seperti inilah. Misalkan ini ini waktu gitu. Ini waktu dan ini banyaknya option gitu, banyaknya option. Nah, jadi
kayak beginilah. Jadi semakin banyak option, maka waktu yang dibutuhkan komputer itu bukan ngedouble, tapi seperti ini deh. Kalau ngedouble masih paling begini, masih linear gitu. Ini mah sudah eksponensial, jadi agak efektif gitu. Jadi seperti itu ya untuk algoritma genetika. Bagaimana sih lahirnya gitu algoritma genetika. Nah, untuk tahapannya itu udah dijelasin ya sama kelompok 4 kalau nggak salah, kelompok 4. Jadi di inisialisasi ini kita sebagai programmer jelas lah, bebas lah kalian mau inisialisasi apapun juga. Tapi lebih baiknya sih kita ngerandom gitu. Ada beberapa sih random yang bagus yang pernah saya pelajari. Random yang ada random kayak itu namanya itu lupa lagi ya. Saya pernah noise sebentar, pokoknya itu lupa lagi nama randomnya, tapi ada itu. Jadi ngerandomnya itu bukan uniform tapi natural gitu, disebutnya itu noise ya, pokoknya ada noise-nya di belakangnya nama metode randomnya itu. Nah, untuk yang kedua ada fitness assignment. Ini fungsi fitnessnya ini buat ngeeliminasi, buat ngeinisiasi gitu, fitnessnya itu bagaimana gitu. Nah, di sini ada seleksi crossover dan mutation, dan yang saya baca sih ada juga sih yang crossover dan mutasinya itu disatuin gitu. Jadi saat crossover melakukan mutasi. Nah, di mutasi ini sebenarnya kita gak wajib itu buat sistemnya buat melakukan pada tiap crossover itu harus mutasi gak perlu gitu. Thumb rule-nya ada, ini ada thumb rule-nya ya. Thumb rule-nya itu misalkan kan terdiri dari beberapa gene ya. Satu kromosom memiliki 10 gitu probabilitas mutasinya terjadi. Seperti itu. Ini judul presentasinya ya. Kita kan ada ini itu buat penjadwalan gitu di suatu instansi ya. Sebenarnya ini harusnya bagian dari rekan saya, tapi rekan saya sedang ada halangan. Jadi mohon maaf mungkin untuk yang bagian slide 6 ke 10 ke 11 saya kurang kurang bisa menjelaskan dengan baik gitu. Jadi ya sekian dari saya, mungkin dikembalikan lagi kepada moderator. Nah, sekarang lanjut ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mencoba sedikit menjelaskan tentang genetik algoritma. Jadi algoritma genetika itu adalah algoritma komputasi untuk menemukan penyelesaian masalah atau mencari solusi dengan cara yang lebih alamiah. Algoritma genetika merupakan algoritma yang terinspirasi dari teori biologi evolusioner, yaitu meniru kemampuan makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungan, sehingga terbentuk proses evolusi untuk mengatasi permasalahan dengan lebih baik, seperti warisan, mutasi, seleksi alam, dan crossover atau rekombinasi.
Algoritma genetika ini mengikuti prinsip seleksi alam, yaitu siapa yang kuat, dia yang bertahan. Dengan meniru teori evolusi ini, algoritma genetika dapat digunakan untuk mencari solusi permasalahan di dunia nyata. Nah, lanjut. Di sini ada contoh penerapan genetika algoritma. Nah, di sini algoritma genetika dan contoh aplikasinya dari sebuah artikel yang dirilis oleh ilmukomputer.com. Denny Hermawanto. Mungkin di sini saya akan mencoba sedikit mengkaji ya, atau mencoba mengkaji bersama rekan-rekan semua mengenai artikel tersebut. Oh, oke. Tadi masih di mute. Halo Alif, bisa dilihat? Bisa, Ep. Nah, tadi kan udah dibahas mengenai beberapa langkah, terus flow chart-nya juga ya. Jadi algoritma genetika itu mengadaptasi dari teori evolusi yang ada di kehidupan sehari-hari gitu, atau secara biologisnya gitu. Nah, dalam studi kasus ini, Pak Denny mengaplikasikan algoritma genetika dalam sebuah persamaan matematika gitu. Nah, di sini bisa dilihat A plus 2B plus 3C plus 4C sama dengan 30. Nah, kita harus mencari nilai ABC gitu. Nah, dengan beberapa langkah yang telah teman-teman kelompok lain telah sampaikan. Nah, pertama itu kita menginisiasi atau membentukkan kromosom. Jadi kan terdapat 4 buah variabel ABCD. Nah, di mana A itu bernilai 1 gitu, nggak dikalikan sama yang lain. Terus BCD dikalikan sama konstanta lain, yaitu 2, 3, sama 4. Jadi untuk batasan nilai dari A itu sendiri 0 sampai 30, BCD itu 0 sampai 10. Setelah itu kita melanjutkan langkah. Dari inisialisasi tersebut kita memberikan nilai awal dengan nilai acak sesuai batasan yang telah dibikin tadi. Nah, nilai batasannya itu segini. Dengan nilai A itu 0 sampai 30, bisa dilihat range-nya. Terus dan nilai BCD itu dari 0 sampai 10 gitu. Nah, habis berangkat dari sana gitu. Kita masuk ke kromosom, di mana kromosom di sini merupakan sebuah satuan string, di mana kalau pemrograman biasa kita sebut kromosom sebagai string, tapi dalam algoritma genetika kita menggunakan istilahnya sebagai kromosom. Nah, dari kromosom di sini kita mendapatkan gitu. Ketika kita kasih nilai 12 untuk kromosom 1, untuk bagian variabel A-nya dikalikan dengan dengan konstanta yang ada, yaitu 1, dan selanjutnya. Jadi didapatkan bahwa fungsi objektif dari langkah ini, dari evaluasi kromosom, didapatkan nilai tertinggi itu dari kromosom 1 gitu, nilai terendah itu dari kromosom 2. Nah, lanjut ke langkah berikutnya, di seleksi kromosom, di mana di seleksi kromosom ini kita akan mendapatkan nilai fitness gitu, atau kalau dari pelajaran atau mata kuliah sistem cerdas sendiri, fitness sendiri mirip sama derajat keanggotaan gitu, atau nilai keanggotaannya. Di mana fungsi objektif yang tertinggi akan menghasilkan nilai fitness yang lebih rendah gitu. Karena fitness itu dihasilkan dari 1/1 plus fungsi objektif. Nah, dapat kita ketahui dari tadi kan langkah sebelumnya gitu. Kromosom 1 menghasilkan nilai fungsi objektif yang paling tinggi. Nah, di fitness sendiri kromosom 1 menghasilkan nilai yang paling rendah gitu. Sedangkan kromosom 2 yang tadi fungsi objektifnya lebih rendah, di nilai fitnessnya lebih tinggi. Sehingga probabilitas untuk diambilnya kromosom 2 itu lebih besar. Oke, ke langkah selanjutnya yaitu crossover. Nah, dari langkah crossover sendiri, dari sini kita melakukan proses random atau acak, di mana kromosom yang dipilih atau terpilih nantinya akan menjadi parent untuk kromosom selanjutnya. Nah, selanjutnya mutasi untuk langkah terakhir.
Di sini mutasi kita ketahui, kita dapatkan dari total gen. Total gennya itu berasal dari jumlah gen dalam kromosom dikali jumlah populasi. Nah, jumlah gen sendiri bisa kita lihat ya di bagian ini. Contohnya kromosom 1. Ada 4 jumlah gen gitu, 4 buah gen, yaitu 02, 04, 03 sama 09 dikali jumlah populasi dalam satu generasi. Nah, generasi di sini, nah satu kelompok ini satu generasi. Jumlah populasinya ada 6 gitu. Jadi total gennya ada 4 kali 6 ada 24. Nah, selanjutnya di sini ada mutation rate gitu. Di mana mutation rate dipilih tersebut sebagai subkromosom yang memiliki mutasi. Misal mutation rate kita tentukan 10%, maka diharapkan 10% dari total gen mengalami populasi. Jadi 0,1 kali 24 sehingga jumlah mutasinya ada 2. Dengan demikian yang akan mengalami mutasi ada kromosom 3 dan gen nomor 4 dan kromosom kelima gen nomor 2. Maka nilai gen pada posisi tersebut kita ganti dengan bilangan acak 0 sampai 30. Nah, nilai gen yang ini diganti dari 0 sampai 30 dengan algoritma seperti yang disampaikan di bawah ini. Dengan 6 iterasi yang ada kurang lebih seperti itu. Jadi kita dapatkan gitu dari artikel di sini kita dapatkan rata-rata fungsi objektif setelah satu generasi atau 6 kromosom ini didapatkan bahwa nilai rata-ratanya 14 gitu. Dapat dilihat dari hasil fungsi objektif di atas bahwa setelah satu generasi nilai rata-rata fungsi objektif lebih menurun dibandingkan nilai fungsi objektif dari sebelumnya gitu. Karena setelah mengalami seleksi, crossover dan mutasi. Hal ini menunjukkan bahwa kromosom atau solusi yang dihasilkan setelah satu generasi lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Ya, jadi di sini kami akan sedikit menjelaskan perbedaan antara genetika algoritma, expert system, neural network, dan case-based reasoning. Ini perbedaan dari cara memperoleh solusinya gitu. Yang pertama, algoritma genetika, solusinya itu diperoleh melalui suatu proses yang terdiri dari kelangsungan hidup dari fetus atau paling tahan, dari keturunan campuran atau crossbreeding, dan dari mutasi. Expert system, solusinya itu diperoleh dari pengetahuan pakar yang disimpan dalam sistem tersebut. Sementara neural network ini kan meniru jaringan neuron pada otak manusia ya. Jadi solusinya itu belajar dari pengalaman representasi berulang dari masalah contoh dengan solusi yang sesuai. Setelah belajar, neural network ini mampu memecahkan masalah bahkan dengan input yang paling baru. Yang terakhir, case-based reasoning, solusinya itu diperoleh melalui dengan memanfaatkan pengetahuan atau knowledge mengenai masalah-masalah serupa yang ditemukan sebelumnya. Pengetahuan yang sebelumnya itu dibangun sebagai suatu basis kasus atau case-based. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Nah, kalau pada kelompok 4 ataupun rekan-rekan yang lainnya, jika ada pertanyaan ataupun yang ingin disampaikan, saya persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk diskusi pada kesempatan kali ini, untuk membahas mengenai genetik algoritma udah selesai gitu ya. Terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti diskusi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.